Nah, di UU HPP ini kita kan ada aturan mengenai omset bagi UMKM yang minimal 500 juta setiap tahunnya itu tidak kena pajak. Gimana pendapat Mas Tommy Wafa tentang itu? Saya lepas dulu ya. Boleh. Ya. Informasi yang sangat luar biasa. Jadi kita ini sebagai UMKM selama ini kan beberapa teman-teman kan dihantui dengan, wih pajaknya gimana segala macam. Kita kan masih kecil, ya kan. Sedangkan kita kalau pajak langsung kita kan gimana omset kita segala macam. Nah, teman-teman, saya lihat bahwasanya teman-teman ini selama ini kan berkembang bisnisnya semakin tinggi ya. Jadi jiwa patriot kita juga harus berjalan juga. Kenapa? Karena dengan membayar pajak itu sebenarnya kita juga mendukung program-program daripada pemerintahan. Dan sekarang ada 500 juta itu gimana Mas? Coba dijelaskan Mas gimana Mas? Iya, jadi Lebih ketika omset wajib pajak UMKM dalam setahun tidak lebih dari 500 juta, dia tidak dikenakan pajak gitu Mas Tommy Wafa. Wah itu peraturan efektif Mulai tahun depan. Nah ini saya juga baru diinfo guys. Tadi saya ditelepon ya kan sama Bu Asdi juga kepala kantor. Tapi di sini dijelaskan sama Mas Galih akhirnya kita tahu guys. Jadi yang saya tangkap dari harmonisasi peraturan perpajakan ini justru mengenakkan kita. Dan kurang lebihnya nanti mulai tahun depan sepertinya dioptimalkan. Jadi ya seperti semacam tax amnesti kayak gitu apa gimana Mas? Iya, ada program pengungkapan sukarela. Oh ya, ada program pengungkapan sukarela. Jadi buat teman-teman semua lebih baik ya kan daripada kita, sorry itu sih Mas ini bahasa saya belak-belakan ya. Kita singit-singitan, nggak bayar pajak segala macam. Lebih baik di sini saja konsultasi, biar hidup lebih tenang, kerja juga lebih nyaman. Ketika kerja lebih tenang, hidup lebih nyaman, Mas, otomatis biasanya omset lebih naik, Mas. Iya, insya Allah. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman pajak yang ngundang saya. Semoga dengan adanya saya di sini bisa mewakili tentang teman-teman semua influencer ataupun milenial ataupun pengusaha muda di luar sana, Mas, yang kemudian bisa untuk bersinergi dengan teman-teman yang ada di kantor pajak ini, Mas. Oke. Baik, terus untuk Mas Tommy Wafa selama jadi wajib pajak di KPP Pertama Surabaya Gubeng, gimana nih pelayanannya selama ini? Apakah memuaskan? Seperti apa? Oke. TOP-BGD. TOP-BGD ya. Jadi pelayanannya luar biasa. Jadi teman-teman ini kadang-kadang stigmanya harus hilangkan. Betul. Jadi bagaimana kemudian teman-teman bisa berkomunikasi kan dengan kepala pengawasan. Tentunya ada Pak Anggoro, ada Bu Asi, itu orangnya welcome sekali kok, enak sekali. Jadi kalau misal kita memang mau mendukung pemerintahan ya salah satu caranya ya ini. Ya kan kita bisa dengan mungkin donasi, kita membayar pajak, ini juga merupakan membangun bangsa juga loh teman-teman. Jadi ya teman-teman semua saya pikir nggak ada salahnya loh Mas. Maksudnya kan kalau orang ke sini langsung kan bukan langsung ditangkap gitu kan ya. Iya. Ya, jangan seperti itu kan. Dilayani dengan ramah, bahkan dikonsultasi seperti apa enaknya. Bahkan kita juga bisa di sini sharing-sharing dengan strategi pemasaran. Karena teman-teman kan sering Mas aku marketingnya udah mahal segala macam. Guys, semua itu istilahnya di sini itu nanti bisa kita konsultasikan untuk kemudian kita garap bareng-bareng baiknya seperti apa. Betul. Gitu. Iya. Oke, kemudian yang terakhir nih Mas, bisa minta ajakan Mas Tommy Wafa untuk wajib pajak kita lebih patuh lagi dalam kewajiban perpajakannya. Ya, terutama buat teman-teman yang muda-muda ya Mas ya. Karena saya kan di KPP Pertama Gubeng ini nggak sekali dua kali. Iya. Saya kesini kan sering sekali. Cuma kok teman-teman muda-muda ini istilahnya biasanya yang kesini itu adalah seperti perwakilannya ataupun kemudian konsultannya. Sebenarnya teman-teman bawa konsultan nggak ada masalah, cuma teman-teman sendiri juga harus mengenal pajak. Dalam arti untuk anak cucu kita nanti pajak ini harus tetap kita tularkan. Karena kenapa? Dengan membayar pajak negara kita akan menjadi lebih hebat. Dan membayar pajak itu menurut saya itu keren.